Markus dia menulis satu episode, satu cerita mengenai penyembuhan hari Sabat yang kita bisa temukan di dalam Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Nah, cerita ini adalah ketika Yesus masuk di sinagog dan di situ ada seorang yang tangannya lumpuh. Kemudian musuh-musuhnya datang melihat dia, apakah dia akan menyembuhkan orang itu. Kemudian Yesus panggil orang ini ke tengah, kemudian dia tanya satu pertanyaan retorik, dan akhirnya Yesus menyembuhkan orang itu, menyembuhkan tangan orang itu, dan akhirnya di cerita itu adalah satu komplotan untuk membunuh Yesus. Nah, saya ingin baca ini dari Markus 3 ayat 1 sampai 7. Oh ya, sebelumnya mari kita tunduk kepala, seketika kembali kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami membutuhkan kehadiran Roh Kudus-Mu. Ketika kami membuka akan lembaran suci firman Tuhan, ketika kami membaca akan ayat-ayat di dalam Alkitab, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, kiranya Engkau akan berikan pada kami hikmat untuk mengerti itu. Dan kami boleh dikuatkan, diteguhkan, khususnya mengenai hari Sabat yang Tuhan telah ciptakan, dan kami semua dapat tetap setia sampai Tuhan datang kedua kali. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, karena hamba-Mu siap menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Markus 3 ayat 1 sampai tes bisa ini? Bisa lebih kedengaran ya? Jelas, Pastor. Sudah kecil, minta maaf ini suaranya kecil. Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6, tapi saya akan baca sampai ayat 7. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Ayat 7 ini di luar dari cerita kita. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. Jadi di cerita ini adalah ada Yesus masuk di rumah ibadat. Di sini ada kata rumah ibadat, nanti sebentar kita akan bahas mengenai sinagog. Kemudian di situ ada orang yang mati sebelah tangan, dan haters atau musuh-musuh sudah ada di sana mengamati Yesus. Apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat? Kenapa? Karena mereka akan mempersalahkan dia. Nah, nanti sebentar kita akan lihat, ini sangat menarik ini. Nah, Yesus berkata pada orang itu, mari berdiri di tengah. Kemudian Yesus berkata, manakah yang diperbolehkan? Nah, ini jadi pertanyaan retorik, pertanyaan kunci dari Yesus, yaitu manakah yang diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Nanti sebentar kita akan lihat bahwa di akhir dari cerita adalah ada terjadi satu kesepakatan atau satu persekongkolan untuk membunuh Yesus dari orang-orang Farisi dan orang-orang Herodians. Nah, mereka diam. Kemudian Yesus berduka cita karena kedegilan hati mereka, dan dengan marah ia memandang sekali. Dia berkata, ulurkan tangan dan sembuhlah tangan itu. Nanti kita akan lihat di sini ada juga yang menarik di sini mengenai ini kedegilan dan tangan. Nah, kemudian orang-orang Farisi keluar, dan orang-orang Herodians bersekongkol untuk membunuh Yesus. Di dalam cerita ini ada beberapa masalah yang terjadi. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus
menegaskan ini pekerjaan suci di hari pertama dalam minggu, hari Minggu. Ada juga mengatakan bahwa cerita ini Yesus sementara meniadakan atau membatalkan ini hari ketujuh sebagai Sabat. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Yesus sementara mengurangi ini arti dari khususan khususan dari hari Sabat. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa ini ada hubungan dengan keselamatan di dalam kisah penyembuhan ini. Nah, kita akan melihat dalam pelajaran ini, kita akan melihat apakah ada sesuatu yang kita bisa dapat dari cerita ini. Apakah Yesus meneguhkan ini hari pertama, hari Minggu, atau apakah Yesus meniadakan atau membatalkan hari Sabat? Nanti kita akan lihat sebentar. Oh ya, ini kita akan lihat ini metodologi kita pakai historical grammatical method. Kita akan lihat latar belakang sejarah, kita akan lihat Sabat, sinagog, Farisi, Herodians, kemudian kita akan lihat di analisa eksegesis, analisis kata, kemudian kita akan lihat beberapa struktur, sintaks, dan sampai dia punya konteks, dan kita sampai kepada kesimpulan. Cerita ini berbicara mengenai penyembuhan pada hari Sabat. Dan satu hal yang perlu kita pelajari, kita perlu lihat adalah mengenai sejarah hari Sabat. Saat ini ada banyak atau ada banyak ajaran sehubungan dengan hari Sabat. Ya, Sabat lunar kita tahu bersama. Dan di sini kita akan coba lihat sebentar. Mungkin kita tidak akan ada hubungan banyak dengan Sabat lunar, tapi kita akan melihat sejarah Sabat dari Kejadian sampai Perjanjian Baru. Nah, kita melihat sejarah Sabat di Perjanjian Lama. Ini di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Di situ sudah ada perintah, ini kita tahu bersama ayat ini. Setelah Yesus menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, dia berhenti pada hari ketujuh. Dia berhenti, kemudian dia kuduskan, dia memberkati hari itu. Dan perintah ini adalah menunjukkan untuk menyucikan hari Sabat itu, dan itu menunjukkan akan kepenuhan dari penciptaan, dasar penciptaan ini. Dengan hari Sabat itu adalah kesempurnaan dari penciptaan. Jadi kalau kita lihat ini dia punya paralel, hari pertama, hari kedua, hari pertama, kemudian hari keempat, hari kedua, hari kelima, hari ketiga dengan hari keenam, dan dia punya puncaknya adalah di hari yang ketujuh atau hari Sabat. Itu adalah kepenuhan. Jadi hari Sabat itu adalah kepenuhan dari semua penciptaan. Nah, kemudian di dalam cerita bangsa Israel, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka diberikan mana oleh Tuhan, roti yang jatuh dari langit. Dan mana ini kita tahu bersama ceritanya, dia turun pada hari Minggu sampai hari Kamis 100%. Pada hari Jumat dia turun 200%. Kemudian pada hari Sabat dia turun 0%. Jadi orang-orang harus mengumpulkan porsi yang normal pada hari Minggu, hari pertama sampai hari ke-5. Hari ke-6 orang harus mengumpulkan 2 kali lipat. Dan hari ke-7 orang tidak boleh mengumpulkan, karena mana tidak turun pada hari itu. Dan cerita ini adalah para ahli, pelajar Alkitab mengatakan bahwa ini Tuhan bukan hanya sementara memberi makan bangsa Israel, tetapi ini juga sementara mengajarkan ini satu bangsa mengenai perbaktian pada hari yang dikuduskan oleh Tuhan, yaitu hari ke-7. Ini mengenai Sabat. Jadi ada hubungan yang dekat ini mana dengan Sabat. Nah, kemudian di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, kita sangat tahu bersama ini. Perintah hari Sabat itu diinstitusikan di dalam 10 hukum. Ini 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Engkau harus berhenti, baik hambamu, laki-laki, bahkan sampai hewanmu. Nah, paralel juga ada di dalam Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Tetapi bedanya adalah di dalam Ulangan ini penekanannya adalah
kebebasan dari perhambaan. Itu ditekankan sekali. Dulunya engkau adalah budak. Makanya semua ada di dalam rumahmu harus berhenti. Semua harus berhenti. Dan ini semua adalah mengenai hari ke-7 atau hari Sabat. Nah, di dalam Keluaran, ini dalam Keluaran 34, Keluaran 23, Keluaran 31, Keluaran 35, Keluaran 23. Oleh karena ini sangat penting, sangat sakral, ini ada hukuman mati bagi orang yang melanggar atau melakukan pekerjaan di hari Sabat. Ada cerita orang yang mengumpulkan kayu pada hari Sabat, ya dia harus dilentari dengan batu. Oleh karena pentingnya, ini sudah diajar lewat mana, sudah ada diinstitusikan di dalam 10 hukum, makanya itu orang yang melanggar akan dikenakan hukuman mati. Nah, kemudian Yesaya, setelah bangsa Israel yang berkembang di pembuangan, ini Yesaya menekankan mengenai cara penyucian Sabat yang ideal. Kita tahu bersama, jangan melakukan urusanmu pada hari kudusku, menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Ini adalah pemeliharaan Sabat yang ideal. Nah, kemudian ditambahkan, ini juga adalah pandangan eskatologis, pandangan mengenai hari depan, mengenai penghakiman dan keselamatan. Ini Yesaya 58 ini, sorry. Yesaya 58. Nah, kemudian Yeskiel juga dia menekankan bahwa hari Sabat itu adalah tanda kepemilikan Allah. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ini adalah perjanjian abadi antara Allah dan umatnya, bahwa akulah Tuhan yang membuat mereka kudus, membuat mereka suci. Jadi ini hari Sabat ini dari penciptaan bangsa Israel, kemudian sampai di pembuangan, itu semua diulang-ulang mengenai hari Sabat. Nah, sesudah orang Israel di pembuangan, ada satu periode di mana sesudah Maleakhi, ada satu periode di mana tidak ada tulisan, tidak ada nabi, tidak ada tulisan di dalam Alkitab yang kita kenal dengan nama periode intertestament, di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian lama sudah selesai, Maleakhi, perjanjian baru belum, ada ratusan tahun di situ. Tetapi di periode ini, intertestament, juga ditulis mengenai hari Sabat. Sebagai contoh, ini Judit, ini buku Judit, di Judit ini. Kemudian ada Jubili, ada Misna. Itu semua dicatat mengenai hari Sabat. Di Judit ini contoh, Judit ini dia berpuasa setiap hari selama dia janda, kemudian pada hari Sabat dia tidak berpuasa. Ditulis kira-kira tahun 150 dan sampai 105 BC, menunjukkan bahwa ini Sabat juga ada di periode intertestament. Sementara walaupun tidak ada tulisan, tetapi Sabat tetap ada. Jubili sama juga, ini adalah satu berisi larangan-larangan, dan ini juga akan sebagai ini pendahulu dari ini hukum-hukum rabi orang-orang Yahudi. Nah, ini Jubil ini fragmennya kita bisa temukan di Qumran, ini sekte Qumran. Nah, ini semua kita tidak akan bahas banyak. Ini di luar Alkitab, tetapi yang ini semua ada. Kemudian, nah ini Misna, ini adalah tafsiran terhadap Taurat Perjanjian Baru. Itu dibuat oleh rabi-rabi orang-orang Farisi. Mereka mengumpul, kemudian mereka membuat ini hukum-hukum secara sistematis, dan ini menjadi seperti apa? Seperti hukum yang harus dituruti. Kenapa? Karena waktu di pembuangan mereka pelajari bahwa kami gagal oleh karena kami tidak menurut. Makanya mereka membuat ini Misna ini. Mereka buat hukum-hukum, tafsiran-tafsiran, tambahan-tambahan, notes-notes atau footnotes terhadap apa yang ada di dalam Alkitab itu, di dalam Perjanjian Lama. Ini Misna. Nah, ini di dalam Misna ini ada banyak hal di situ, tetapi di dalam Misna ini juga ada termasuk aturan-aturan ataupun larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat.
Nah, di sinilah saya tidak akan bahas banyak ya, karena waktu tidak mencukupi. Di sini kita bisa mendapati ya, jangan meludah di hari Sabat. Karena nantinya kalau meludah nanti bibit bisa tumbuh dan itu bekerja. Tidak boleh berjalan jauh, makanya pakai sapu tangan. Seperti ini. Tetapi ada pengecualian untuk ini, pengecualian untuk hal-hal ini, larangan-larangan pada hari Sabat, pengecualian pekerjaan, yaitu pekerjaan oleh imam di Ka'bah. Nah, mereka boleh bekerja, tidak berdosa. Kemudian ini, yaitu menyelamatkan nyawa dalam keadaan yang sangat-sangat emergensi. Jadi itu boleh, tidak berdosa. Nah, kemudian juga ada sunat untuk seorang anak pada hari ke-8. Jadi kalau hari ke-8 mau tidak mau harus disunat. Walaupun itu bekerja, tapi itu diperbolehkan di Misna. Dan kalau kita baca ini Misna, ada banyak hal-hal yang lucu, ada banyak hal-hal yang menarik di sini. Tetapi itu semua dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk menyempurnakan ini pemahaman mereka terhadap kitab ataupun Taurat mereka. Nah, di dalam saya minta maaf saya tidak sempat di sini. Di Perjanjian Baru juga hari Sabat itu sangat-sangat kental. Yesus menyucikan hari Sabat. Dia berdiri di hari Sabat, kemudian di Nazaret membaca dari Alkitab. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Paulus juga, dia di hari Sabat dia masuk rumah ibadat, kemudian berdoa, berkhotbah di sana. Jadi ini Sabat ini dari kejadian dari awal sampai akhir itu ada terus. Ini sejarah ini tidak pernah berubah, walaupun di dalam periode intertestamen tidak ada tulisan di dalam Alkitab, tetapi nuansa ataupun ini mengenai ajaran Sabat tetap ada di dalam periode intertestamen. Nah, saudara, ketika kita berbicara mengenai, kita kembali ke cerita tadi, peristiwa penyembuhan itu terjadi di hari Sabat, dan dalam suasana hari Sabat, tetapi peristiwa itu terjadi di sinagog. Kalau di bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan rumah ibadat. Nah, rumah ibadat ini diambil dari kata sunagoge. Nah, bahasa Inggrisnya adalah sinagog. Nah, sinagog ini ada hal yang menarik. Ya, rumah ibadat ini kalau bahasa Indonesia kita seperti itu adalah gedung. Ya betul, sinagog itu adalah gedung. Tetapi sebenarnya ini sinagog ini berasal dari kata bahasa Yunani sunagoge. Artinya adalah berkumpul, ngumpul, assembly, collecting, gathering, kumpulan, nongkrong. Mungkin seperti itu ya. Ini sinagog ini adalah sunagogi, orang-orang yang berkumpul. Nah, sejarahnya adalah ketika orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi ditawan di Babel, kemudian di Media Persia, mereka itu kehilangan jati diri. Ka'bah mereka hancur, kemudian mereka tidak ada akses untuk ibadah, maka di penawanan ini mereka membuat seperti satu budaya, mereka berkumpul untuk beribadah, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan ini berlanjut terus. Kemanapun di diaspora, ketika mereka terpencar kemana-mana, mereka tetap membawa budaya ini. Supaya mereka merasa bahwa, mereka tetap seperti ada di Yerusalem. Jadi ini seperti pengganti, dalam tanda kutip, pengganti Ka'bah yang sudah hancur itu. Mereka membuat satu atmosfer seperti mereka di Yerusalem. Dan sinagog ini adalah pusat komunitas orang Yahudi. Mereka berkumpul, mereka belajar ini Taurat, kitab nabi-nabi, kitab-kitab sejarah. Mereka belajar di sini. Di sini juga mereka beribadah. Dan mungkin ini seperti, ini ada yang katakan bahwa ini seperti universitas. Dan ketika Yesus di atas dunia,
Yesus sering kali gunakan tempat ini, sinagog ini, sebagai pusat pelayanan. Sering kali Yesus di sinagog ini melakukan mujizat, mengajar, dia membaca firman Tuhan. Oleh karena memang sudah ada seperti ini. Dan sinagog ini juga bisa merujuk juga pada bangunan, ya, bangunan sinagog, tempat di mana orang-orang berkumpul, di mana orang-orang berbakti, orang-orang menyanyi, dan mereka beribadah kepada Tuhan. Dan pusat ibadah di sinagog itu biasanya pada hari Sabat. Pada hari Sabat itu tidak berubah ketika orang Israel pergi ke pembuangan, itu tidak berubah. Mereka tetap melakukan ini ibadah pada hari Sabat. Nah, kemudian di cerita tadi, kita kembali ke cerita. Di cerita itu Yesus masuk di sinagog atau rumah ibadat. Sementara orang-orang mereka ini, kalau katakan mereka, nanti terjawab di ayat yang terakhir, yaitu mereka adalah orang-orang Farisi. Mereka ada di situ untuk melihat, menonton apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu. Dan tokoh yang kental, yang signifikan di dalam cerita ini adalah orang Farisi. Ya, mereka adalah peran antagonis yang selalu terlibat di dalam perdebatan dengan Yesus. Mereka berdebat mengenai banyak hal, mengenai ini makan dengan orang-orang berdosa, mengenai puasa, mengenai ini penyucian hari Sabat, mengenai menyembuhkan pada hari Sabat, mengenai perceraian, mengenai cuci tangan, mengenai otoritas Yesus. Minta maaf, ini ada satu yang terima. Dan kemudian mengenai pajak. Jadi mereka selalu di dalam cerita Lukas, mereka adalah haters selalu. Tetapi sebenarnya saudara, ini Farisi ini, mereka itu sejarahnya berasal dari zaman Esra dan Nehemia, juga dari pembuangan. Mereka menyadari, wah, kami ditawan oleh karena tidak menurut pelajaran beberapa triwulan lalu. Kita belajar mengenai Esra dan Nehemia. Dan di situ kita dapati ada kelompok orang yang membuat satu reformasi, yang membuat satu perubahan mengenai ini festival, ini mengenai perpuluhan, ini penyucian. Dan orang-orang ini yang menjadi cikal bakal orang Farisi. Ini kata Farisi ini dikatakan dari parasa, itu pisahkan. Mereka memisahkan diri mereka dari orang-orang yang jelata, orang-orang yang katanya sudah terkontaminasi dengan kekafiran dan ini kemurtatan. Apa yang mereka buat, saudara? Mereka menekankan pada penurutan yang sangat-sangat ketat terhadap hukum. Dan ini seperti apa ya? Jadi penurutan yang kaku terhadap hukum. Sebenarnya di satu sisi ini kelompok Farisi ini baik, karena mereka ingin menjaga supaya mereka tidak tercemar oleh dunia. Mereka ingin menjaga penurutan terhadap hukum Allah. Tetapi masalahnya adalah mereka terlalu menekankan penurutan hukum. Mereka terlalu menekankan pada penurutan hukum. Dan itu seperti apa? Satu penurutan yang kaku, suatu penurutan yang legalis, yang berpusat pada hukum itu. Ketika Yesus datang, banyak kali mereka terlibat konfrontasi, terlibat perdebatan dengan Yesus. Kemudian bersama mereka dalam cerita juga, mereka ada orang-orang Herodians. Ini Herodianoi atau Herodians. Ini ada yang katakan mereka itu sebuah sekte atau partai Yahudi. Orang-orang yang berpikir seperti Herodes. Ini katanya mereka adalah sekutu dari dinasti Herodes, khususnya Herodes Antipas. Mereka katanya adalah keluarga Herodes.
pendukung, ini elit-elit sipil, administrator. Um, ada banyak apa ya mengenai Herodians, tetapi ya, di dalam Alkitab mereka dicatat hanya 2 kali, dan kedua-duanya itu selalu berhubungan dengan konfrontasi dengan Yesus, dan selalu mereka bersama dengan Farisi. Mereka selalu bersama dengan Farisi mengenai ini pajak, dan juga mengenai penyembuhan pada hari Sabat. Dan mereka ini bersepakat dengan orang Farisi untuk membunuh Yesus. Nah, mari kita lihat pada kata ini terapeu. Di dalam cerita ini, Yesus menyembuhkan tangan orang itu. Jadi arti dari kata terapeu ini adalah to heal, menyembuhkan, to cure, to serve, to minister. Terapeu ini adalah restorasi ataupun pemulihan kesehatan. Di dalam cerita-cerita yang lain, penyembuhan Yesus seringkali disertai dengan tindakan Yesus untuk mengampuni dosa. Ketika Yesus menyembuhkan, Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Dosamu untuk diampuni. Dan di dalam cerita ini, ketika bicara mengenai terapeu ini, sepertinya ketika Yesus memberikan penyembuhan, itu adalah satu paket yang komplit, fisik, mental, sosial. Yesus menyembuhkan fisik orang itu, menyembuhkan akan rohani orang itu, menyembuhkan sosial orang itu, satu paket yang komplit. Dan itu juga ada hubungan dengan keselamatan. Ini keselamatan. Ketika Yesus menyembuhkan, itu ada hubungan dengan keselamatan. Dan ini kata ini yang sering dipakai kalau di dunia medis kita sering sekali dengar ini kata terapi. Ada terapi air, terapi ini. Itu diambil dari kata Yunani ini, terapeu, terapi untuk menyembuhkan. Jadi peristiwa ini adalah ketika Yesus menyembuhkan orang itu secara total. Ada juga di dalam cerita tadi kita sudah lihat bahwa Yesus memanggil orang itu ke tengah, di tengah-tengah sinagog di hari Sabat. Orang-orang terkumpul banyak. Yesus panggil orang itu, mari ke tengah. Orang yang sakit itu biasanya itu identik dengan dosa. Kalau kita baca di dalam cerita-cerita Injil, ketika orang sakit, ada orang-orang sering bertanya, siapa yang melakukan dosa? Apakah dia atau orang tuanya? Jadi identik dengan dosa, identik dengan pemisahan sosial, dijauhi. Orang sakit kusta sinerikan di padang gurun, kemudian dikumpul di kolam Bethesda. Jadi intinya mereka sudah melakukan dosa, mereka sudah melanggar hukum Allah, kemudian mereka juga rusak secara sosial, mereka dijauhi oleh teman-teman, semua. Mereka rusak secara rohani, tetapi ketika Yesus menyembuhkan, itu satu paket yang sangat komplit, yang sangat sempurna, baik fisik, mental, sosial, dan rohani. Ini kata terapi. Di sini juga ada kata existing ini, kata ini. Ketika Yesus berkata, kita kembali di yang tadi, manakah yang diperbolehkan? Ini kata existing ini dari artinya adalah lawful, atau it is yang diperbolehkan, yang diperkenankan. Ini debat di sini adalah mengenai apa yang ini hal yang bisa dilakukan. Tadi kita sudah bahas, pengecualian untuk hukum-hukum regulasi hari Sabat adalah kalau membahayakan hidup orang. Kalau menolong orang sudah hampir mati, itu diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi masalahnya, orang itu datang pada hari Sabat yang menderita hanya tangan. Artinya itu tidak berbahaya, itu bukan hal yang emergensi. Yesus bisa menunggu sampai besok, ataupun mungkin sampai sebentar tutup Sabat kemudian sembuhkan orang itu. Tetapi yang di sini adalah Yesus sembuhkan orang itu. Tetapi
yang menarik di sini adalah Yesus mengangkat satu debat kepada orang-orang Farisi yang terlalu menekankan pada kekakuan penurutan hukum, menekankan pada misnah, pada aturan-aturan para rabi, sehingga mereka melupakan esens yang sebenarnya dari hari Sabat. Nah, sekarang Yesus bertanya ketika Yesus memanggil orang itu, dia bertanya pada orang-orang, manakah yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Manakah yang diperbolehkan? Menyelamatkan seseorang atau membunuh orang? Nah, ini pertanyaan ini yang diperbolehkan, ini lawful, manakah yang dikecualikan untuk hukum? Ini satu pertanyaan telak yang tidak bisa dijawab oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi bilang tidak boleh, kalau orang Yahudi mengatakan bahwa yang diperbolehkan adalah berbuat jahat, membunuh orang, sudah jelas mereka salah. Karena itu sangat melawan hukum. Tetapi kalau mereka mengatakan, oh yang diperbolehkan berbuat baik, artinya mereka mengizinkan Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Sementara mereka tujuan mereka sebenarnya adalah sengaja untuk mencari Yesus punya salah. Yesus punya salah. Nah, tetapi pertanyaan ini adalah, nanti kita akan lihat sebentar, ini adalah bagian yang paling inti ataupun essence dari cerita ini. Nah, ini saudara, saya ada kalau di dalam Alkitab ada katakan chiastic structure. Ini struktur. Jadi ini seperti setengah X ya. Mungkin seperti kalau matematika ini lebih lebih kecil lebih besar ya. Nah, ini ada rentetan peristiwa dan ada X, ini pusat dari cerita ini. Cerita dimulai ketika Yesus masuk di sinagog. Di situ dia melihat orang yang mati sebelah tangan, orang sakit itu. Nah, kemudian di situ ada mereka, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi yang melihat dengan seksama apakah dia akan menyembuhkan orang itu. Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, berdiri di tengah. Kemudian Yesus bertanya pada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh? Nah, ini saudara, ini paralelnya adalah ketika Yesus bertanya, mereka diam. Mereka tidak bisa menjawab Yesus. Nah, ketika Yesus berkata kepada orang itu berdiri di tengah, ini paralel juga dengan dia katakan pada orang itu, ulurkan tanganmu, luruskan tangan itu. Dan tangannya disembuhkan. Nah, ketika Yesus mengatakan itu, dia juga dengan kemarahan, ya kita lihat tadi di cerita itu, Yesus dengan penuh kemarahan oleh karena ini kedegilan hati mereka. Nah, kemudian ini ketika Yesus orang-orang Farisi melihat, memperhatikan Yesus, akhir dari cerita adalah orang-orang Farisi membuat persekongkolan dengan Herodians untuk membunuh Yesus. Mereka keluar. Dan ini di luar cerita, ini paralel dengan Yesus masuk, Yesus keluar, dan murid-muridnya keluar berangkat ke danau. Ini sudah di luar cerita. Tetapi yang penekanan di sini adalah di bagian X ini. Ini adalah bagian yang paling penting. Manakah yang diperkenankan? Manakah yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membunuh? Ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan, tetapi satu pernyataan ataupun satu ajaran yang Yesus berikan kepada orang-orang Farisi, yaitu adalah diperbolehkan untuk berbuat baik pada hari Sabat. Adalah diperbolehkan untuk menyelamatkan seseorang pada hari Sabat. Sementara ini tidak ditekankan di misnah, tidak ditekankan pada hukum-hukum orang Farisi, orang-orang rabi-rabi di zaman itu. Jadi
ini bukan hanya sekedar pertanyaan, tetapi ini satu statement bahwa adalah dibenarkan, adalah diperbolehkan untuk berbuat baik dan untuk menyelamatkan orang pada hari Sabat. Nah, saudara minta maaf ini saya tidak sempat lanjut. Ini ada satu, ini dia punya kata ini palin, again. Minta maaf saya ingin kembali ke bagian atas. Ini kata palin ini. Cerita ini. Malah ini. Nah, ini kata palin. Ini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Lagi itu kata palin itu adalah lagi. Nah, ini kata palin ini adalah satu keterangan bahwa peristiwa ini bukan hal yang pertama. Dan benar saudara, kalau kita baca di dalam cerita Lukas, Yesus masuk di rumah ibadat. Yesus masuk di rumah ibadat dan bukan cuma cerita, bukan berakhir di situ. Yesus masuk lagi. Dan ini kita bisa membuktikan bahwa Yesus datang masuk beribadat di hari Sabat. Bahkan sampai di Nazaret pun, di tempat kelahirannya, Yesus masuk ke rumah ibadat di hari Sabat dan membaca dari kitab Taurat. Ini adalah tindakan yang berulang-ulang, atau bahkan itu bahkan adalah kebiasaan yang terus-menerus yang dibuat oleh Yesus. Dia masuk ke rumah ibadat dan beribadah di sana. Jadi ini kata palin yang tadi. Minta maaf tadi ini bahasa Yunani saya tidak sempat translate di sini. Nah, kemudian ini kata egere to meson. Egere eis to meson. Ini adalah perintah Yesus. Yesus katakan bangkit ke tengah atau mari ke tengah. Tadi saya sudah singgung bahwa ketika Yesus memanggil orang itu ke tengah, orang yang sebelumnya itu dari orang yang ditolak di komunitas, mungkin dia ada di ujung, mungkin ada di sudut, di pojok. Yesus memanggil dia untuk ke tengah, berada di tengah di sinagog itu, menjadi perhatian semua orang, menjadi pertontonan orang, semua orang. Dan di saat ini, ketika Yesus sementara memanggil dia ke tengah, itu adalah tindakan ketika Yesus memulihkan akan sosial dia. Dia yang menjadi dijauhkan dari masyarakat ataupun disudutkan, dipinggirkan. Yesus memanggil dia ke tengah. Ini sama dengan cerita ketika Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Di situ perempuan yang dia dari jauh hanya ingin menjamah jubah Yesus, ketika dia jamah dan dia disembuhkan, dia menjadi pusat perhatian. Jadi orang sakit, orang yang sudah dijauhi, orang yang sudah tidak ada harapan, ketika Yesus memanggil dia menjadi pusat perhatian. Ketika kemudian Yesus tambahkan, ini dosamu diampuni, itu Yesus sementara memulihkan dia seutuhnya. Yesus memulihkan dia seutuhnya. Nah, ini saudara ada sedikit mengenai ini mengenai eutus atau immediately, serta merta. Saya kembali di atas, minta maaf ini tidak sempat buat. Minta maaf saudara. Oke. Ini saudara ada saya ini lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodians untuk membunuh dia. Ini terjemahan yang dibuat oleh King James Version, NIV juga, dan bahasa Indonesia. Jadi dalam terjemahan ini adalah orang-orang Farisi keluar, kemudian di luar mereka bersekongkol dengan Herodians untuk membunuh Yesus. Tapi saya mungkin sedikit, saudara bisa terima, bisa tidak. Tetapi saya punya penafsiran adalah ini kata segera. Ini kata segera kata segera itu merujuk pada kata kerja segera bersekongkol atau segera keluar.
Ini bisa jadi untuk segera keluar atau segera bersekongkol. Kalau segera bersekongkol, ini maka seperti ini terjemahannya. Tapi kalau yang saya minta maaf saudara. Ya. Jadi orang-orang Farisi, ini kata Eutychus, mereka segera atau serta-merta mereka keluar bersama dengan orang-orang Herodians. Jadi kalau ini Eutychus dia masuk di keluar sini, maka artinya adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian sudah ada di Ka'bah sementara memperhatikan Yesus dan mencari salah. Ketika Yesus menyembuhkan, mereka keluar sama-sama. Jadi ada walk out orang yang banyak, orang-orang Farisi dan orang-orang Herodians, dan di luar mereka berencana untuk membunuh Yesus. Ini yang saya coba untuk sarankan untuk penafsiran ini, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian sudah ada. Jadi mungkin untuk terjemahannya saya ingin kembali minta maaf. Jadi terjemahannya adalah ya ini. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, lalu segeralah keluar orang-orang Farisi dan Herodians dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Jadi seperti itu terjemahan yang saya sarankan dari terjemahan Eutychus ini. Jadi yang saya dapati bahwa mereka semua sudah ada di sinagog dan mereka membuat walk out dan mereka keluar untuk membuat persepakatan untuk membunuh Yesus. Dan ada beberapa hal yang kontras yang menarik di sini, yaitu menyelamatkan nyawa dan membunuh. Sudah sangat jelas di dalam Mishnah adalah diperbolehkan hari Sabat itu diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa. Jadi pekerjaan yang diperbolehkan di hari Sabat adalah menyelamatkan nyawa, menyelamatkan orang. Tetapi yang jadi di sini adalah sangat kontra, sangat berbeda. Yesus menyembuhkan orang itu, artinya menyelamatkan orang itu walaupun tangannya. Sementara ini orang-orang Farisi, orang-orang Herodians, mereka walk out, keluar dan membuat persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi orang-orang Farisi yang harusnya menjaga ini Mishnah, menjaga ini kekudusan hari Sabat, justru mereka yang melanggar hari Sabat karena mereka keluar untuk membuat persepakatan membunuh Yesus. Harusnya mereka menyelamatkan orang, tetapi karena kedegilan hati mereka, ini mereka membuat persepakatan untuk membunuh Yesus. Dan ini sangat ya ironi ya, satu kontras yang satu perbedaan yang sangat ironis. Harusnya mereka menyelamatkan nyawa, tetapi justru mereka membuat persepakatan untuk membunuh Yesus. Nah, kemudian ada yang menarik mengenai hati dan tangan. Saya ingin kembali di sini karena di sini ada kata hati di sini. Di sini ada dua benda yang muncul di sini. Mengenai tangan orang itu. Tangan orang itu sebelumnya dia mati sebelah tangan, artinya lumpuh. Ketika Yesus datang, Yesus menyembuhkan, maka tangannya itu sembuh. Nah, sementara ada di sini yang hilang, saudara. Ini ayat 5. Ia berdukacita karena kedegilan mereka. Sebenarnya di sini ada kata kardia atau ada kata hati. Ia berdukacita karena kedegilan hati mereka. Jadi di sini ada yang disembuhkan, tetapi ada yang sakit di situ. Orang yang mati sebelah tangan, sebelumnya dia tangannya sakit, kemudian Yesus datang dan menyembuhkan dia dan dia sembuh. Sementara orang-orang Farisi
Ini hati mereka yang jadi degil. Kalau di dalam bahasa asli adalah ini hati mereka menjadi keras. Hati mereka menjadi keras. Kalau di bahasa Indonesia ini tidak dapat kita hilang di sini. Kalau bahasa asli, bahasa Yunani muncul karena kedegilan mereka ini, hati mereka dikeraskan. Jadi di orang yang sakit itu disembuhkan, sementara orang-orang Farisi, Herodian, hati mereka yang sakit, hati mereka yang dikeraskan, hati mereka yang menjadi degil. Dan ini adalah satu ironi yang sangat-sangat satu kontras yang sangat-sangat memprihatinkan, ya, sangat ironis. Harusnya mereka yang menyelamatkan orang, justru mereka membuat persepakatan untuk membunuh Yesus. Orang ini yang tangannya sakit disembuhkan, tetapi hati mereka ini menjadi keras, menjadi degil, sampai membuat satu persepakatan untuk membunuh Yesus. Ya, dan untuk kesimpulan saudara, yang pertama yang saya ambil dari cerita ini, itu pertama, hari Sabat itu tidak berubah. Hari Sabat dari perjanjian lama, dari kejadian bangsa Israel sebelum pembuangan, sesudah pembuangan, itu tetap sama, yaitu hari ke-7. Tidak ada hubungan dengan kita agak aneh kalau kita ada hubungkan dengan bulan, ya. Ini Sabat lunar. Itu hari Sabat itu adalah hari ke-7. Hari untuk beristirahat. Hari di mana Tuhan memberkati, kudusan dan sucikan. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu, Yesus tidak sementara meniadakan hari Sabat. Yesus tidak sementara membatalkan hari Sabat. Tetapi di dalam cerita ini, Yesus sementara meninggikan aspek kemanusiaan dari hari Sabat. Adalah baik untuk menyelamatkan nyawa orang. Adalah baik untuk berbuat baik pada hari Sabat. Penurutan itu penting. Tetapi bukan penurutan yang kaku seperti orang-orang Farisi, yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi penurutan yang dimaksud Yesus adalah penurutan yang berpusat pada manusia itu. Di mana fokus itu adalah kemanusiaan. Adalah baik untuk menyembuhkan ataupun menyelamatkan orang pada hari Sabat. Jadi dengan cerita ini kita boleh belajar bahwa kita kembali diingatkan bahwa hari Sabat itu Yesus tidak meniadakan bukannya meniadakan hari Sabat. Yesus tidak menurunkan derajat hari Sabat, tetapi Yesus sementara mengangkat satu esensi yang hilang, yaitu kemanusiaan. Dan kiranya pembahasan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Brian Pandeirot atas pemaparannya mengenai kesembuhan mujizat pada hari Sabat, miracle healing on Sabat, ya. Jadi saya percaya kita sudah semakin mengerti, ya, bagaimana Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat untuk mengembalikan kemanusiaan yang hilang, ya. Nah, jadi itulah alasan tetap Sabat kita tetap kuduskan, ya, dan Yesus menyempurnakan dengan penyembuhan terbaik. Baik, terima kasih sekali lagi. Saatnya kita tiba kepada tanya jawab, diskusi. Oke, untuk host, operator, pendeta Sinaga boleh di-unmute semua supaya kita bisa bertanya. Saya lihat di chat tidak ada, ya, belum ada yang menulis nama. Boleh di-unmute semua supaya kita bisa berdiskusi langsung. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saudara-saudara yang ingin bertanya, silakan, ya, sebutkan nama dan profesi supaya Pak Pendeta Brian bisa memberikan jawaban. Sambil menunggu, ini saya punya pertanyaan titipan ini Pak Pendeta.
ya. Oh. Titipan bukan dari partai sih. Ya, Pak Pendeta, sejak COVID, penginjilan di Zoom luar biasa. Ya, setiap sahabat banyak sekali. Ya. Nah, bahkan hari Sabat siang banyak orang membuat seminar kesehatan, seminar rumah tangga. Ah, kira-kira bolehkah membuat seminar rumah tangga, kesehatan, psikologi ya pada hari Sabat secara teori ya. Sedangkan di COVID ini secara teori banyak sekali orang berikan, tapi prakteknya kok sedikit. Justru yang Yesus tampilkan pada hari Sabat, dia praktek langsung ya. Kira-kira bagaimana menurut jawaban Pak Pendeta? Kita sambil menunggu yang lain. Silakan Pak Pendeta. Nah, menarik sekali ya ini pertanyaan ini. Ini ya, kalau kami di sini, kami sudah bisa buat ibadah. Jadi sahabat kami protokol, kemudian kami kemudian cuman dibatasi juga jamnya, tapi sesudah itu kami pergi ke kebun, kemudian di sana santai-santai dan sampai acara PA sampai tutup. Sampai kami agak lebih free ya di sini ya, tapi dengan protokol, oleh karena di sini masih desa-desa. Berhubungan dengan hari Sabat, ketika bertanya mengenai boleh atau tidak, itu akan jadi satu pertanyaan yang sangat-sangat panjang. Kita tidak akan habis waktu, kita tidak akan punya cukup waktu di sini untuk membahas satu persatu. Bolehkah ini, bolehkah ini, bolehkah ini atau tidak, bolehkah ini atau tidak, bolehkah ini, boleh atau tidak. Dan di sini kita boleh lihat bahwa cerita ini berfokus pada manusia. Berfokus pada manusia. Yesus tidak sementara merendahkan akan hukum Sabat, tetapi Yesus sementara meninggikan akan kemanusiaan untuk berbuat baik pada hari Sabat. Jadi mungkin ini kembali ke motif kita. Ke motif kita. Itu juga kita bisa lihat di peristiwa ini, orang-orang Farisi. Justru yang masalah adalah hati mereka, motif mereka. Motif mereka, di hati mereka. Ada orang lain yang disembuhkan, justru hati mereka yang sakit, yang dikeraskan. Harden, dikeraskan ini. Menjadi batu, sama seperti batu. Jadi mungkin kalau menurut saya, ini semua itu kembali ke motif kita. Apakah saya berbuat sesuatu itu memuliakan Allah atau tidak? Saya akan kembali ke perkataan Paulus. Jika engkau makan atau engkau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Allah, termasuk di hari Sabat. Termasuk di hari Sabat. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, kalau buat seminar, buat ini Zoom meeting, gathering ini, saya rasa ini juga sangat-sangat meninggikan akan kemanusiaan, tetapi tidak menurunkan akan penyucian akan hari Sabat. Jadi mungkin ini. Di sini ada senior saya, Pendeta Leroy Pakpahan. Ini beliau ini juga punya banyak ide atau pemikiran yang hebat di sini, ahli di bidang gospel. Tapi mungkin demikian. Jadi kita kembali ke motif kita. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Terima kasih. Baik, super sekali Pak Pendeta. Terima kasih. Wah, ada pertanyaan masuk di chat langsung, rupanya sudah ditulis di sini. Tidak apa-apa, saya akan bacakan ya Pak Pendeta ya. Dari Maximilian Parhusip, profesi seorang TSPM di Jemaat Kemang, Jakarta.
Selamat malam. Izin bertanya. Ini pertanyaannya, Pak Pendeta. Sehubungan dengan penyembuhan pada hari Sabat diizinkan. Ada beberapa orang Advent yang bekerja sebagai perawat di luar non rumah sakit Advent akhirnya mengambil satu statement bahwa bekerja pada hari Sabat sebagai perawat diperbolehkan. Bagaimana menanggapi hal ini? Terima kasih. Iya, pertanyaan dari Bapak Maximilian Parhusif ya. Baik, silakan Pak Pendeta. Nah, ini juga menarik ya. Kita tahu bersama, ya saya bukan ahli nyonya White. Mungkin ada pendeta tenaga yang banyak berkecimpung di nyonya White. Ada kutipan-kutipan di sana mengenai mana yang tidak, bekerja di institusi Tuhan, di rumah sakit kita. Tetapi ketika bicara mengenai perawat yang bekerja di non RSA, mungkin kita bisa kembali ke motif kita. Di satu sisi memang kita bisa katakan bahwa ya betul, itu untuk menolong orang, penyembuhan di hari Sabat. Tetapi yang mungkin kita boleh pikirkan apakah di hari Sabat itu saya dibayar atau tidak. Kalau kembali di situ kita bisa kembali di Yesaya 58. Yesaya 58. Melakukan urusanmu pada hari kudusku, apakah sudah masuk di urusan? Kembali lagi, ini ada banyak hal yang mengenai penyucian hari Sabat, mengenai kemanusiaan di hari Sabat yang tidak akan habis kalau kita kupas itu satu persatu. Tetapi saya ingin kembali ke hati. Apakah hati kita yang dikeraskan atau orang lain yang ditolong, atau orang lain yang disembuhkan? Jadi mungkin untuk ini kita bisa tanya pada diri kita, apakah ketika saya bekerja di hari Sabat di rumah sakit pemerintah mungkin, atau di rumah sakit swasta lain, ya betul saya menolong orang sudah hampir mati atau apa, tetapi apakah saya dapat benefit untuk itu atau tidak? Karena ketika saya dapat benefit, kembali tadi, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Jadi mungkin ini yang kita bisa pikirkan ya, kita boleh pikirkan ini semua motif-motif kita. Kita bisa ambil motif itu, tetapi ada motif lain yang kita bisa pertimbangkan. Jadi kembali lagi, apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Atau menguntungkan diri saya pribadi? Mungkin demikian dari saya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Semoga jawaban dari narasumber bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Maximilian Parhusif ya, mengenai seorang perawat yang bekerja di luar rumah sakit Advent pada hari Sabat. Silakan Bapak Ibu, apabila masih ada yang ingin bertanya, kami masih membuka ruang tanya jawab ya. Saya teringat teman saya nih Pak Pendeta, saya lagi dah ya buat pertanyaan. Teman saya bertanya, apakah hari Sabat yang kita lakukan sekarang ini sama seperti yang Yesus lakukan? Kemudian dia cerita ini Pak Pendeta, hari Sabat Tuhan Yesus masuk kemana? Sinagog, ya di situ dia membaca firman ya seperti berdiskusi beribadah intinya. Tidak lama-lama dia di sana, dia pergi kemana? Keluar, seperti Pak Pendeta katakan, melayani, menyembuhkan orang yang sakit, melakukan hal kemanusiaan yang sudah hilang. Nah, bagaimana dengan kita zaman sekarang, hari Sabat kita? Karena ya apa yang Yesus lakukan selalu menjadi pusat ya perhatian umat-umat Tuhan saat ini. Kalau kita sekarang hari Sabat, buka Sabat udah sama-sama. Kita tidur, besok pagi kita berjumpa di gereja. Dari jam 9 sampai jam 12 full. Lanjut potluck. Lanjut kegiatan kelas kemajuan. Tutup Sabat bersama dengan PA.
Bagaimana dengan sahabat kita sekarang dengan sahabat zaman Tuhan Yesus yang dia lakukan? Nah, itu pertanyaan belum saya kasih jawaban. Ya, saya katakan, ya kalau di gereja-gereja ada yang bagi-bagi tugas, ada yang ke rumah sakit, ada yang melakukan kelas kemajuan pada hari Sabat di gereja. Mana yang bijak? Saya nggak mau katakan boleh atau tidak. Nah, itu Pak Pendeta. Gimana Pak Pendeta? Ya, ini ada banyak ya, banyak aktivitas yang kita sering buat di hari Sabat. Kalau di Nado sini mungkin ada yang melawat ke rumah sakit, ada yang sering mungkin Sabat sore itu rapat untuk KKR, rapat KKR. Ada mungkin yang mungkin hari Sabat sore pergi ke alam, ada yang mungkin menikmati ya pergi ke pantai atau ke gunung untuk, dan mereka tutup Sabat di sana, tutup Sabat di sana. Tetapi yang kembali inti yang tadi, yaitu fokus hari Sabat itu kemana? Apakah ke diri kita atau ke orang lain atau ke Tuhan? Jadi yang saya dapati di sini, fokus Yesus adalah ke orang lain. Itu saya tidak mengurangi ini essence pensucian hari Sabat. Tetapi itu ketika kita bicara mengenai diri sendiri, nah itu motif. Kalau kita sudah dapat keuntungan, kita sudah dapat mungkin ini, nah itu sudah apa ya? Mungkin motif kita harus dipertimbangkan lagi ya. Motif kita harus dipertimbangkan lagi. Jadi kalau sejauh kalau mungkin saudara punya jawaban berbeda, sejauh itu bisa membuat saya lebih dekat dengan Tuhan. Sejauh mungkin kalau saya keluar, kemudian di alam saya bisa menghirup udara segar, pikiran saya cerah, kemudian pulang saya boleh tutup Sabat di sana. Wah, enak sekali itu. Jadi kalau kami di Kaima, waktu sore hari, kami yang saya katakan tadi, kami di kebun, kemudian lihat ada kolam-kolam. Ini kalau orang udah bilang telaga-telaga ikan, ini empang. Melihat ini empang, lihat ini alam, wah, pikiran jadi segar. Juga ada bersama-sama anggota-anggota jemaat, bicara mengenai diskusi-diskusi rohani, kemudian setelah itu tutup Sabat. Ya, kita semua dapat rasakan berkat. Hubungan dengan Yesus. Yesus juga sering melakukan hal yang sama. Dia menyembuhkan orang, dia keluar di danau, dan itu semua adalah berkat di hari Sabat. Jadi mungkin itu ya. Itu yang boleh saya komentar. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Oke, masuk di chat ini ya. Orangnya masih sama ya, dari Bapak Parhusif ya. Dia punya satu pertanyaan lain mengenai ayat Yesaya 58 ayat 13 dan 14 yang mengenai jangan menginjak hukum hari Sabat dan menikmati kemenangan. Nah, ketika Bapak Parhusif ini kuliah, ada dosen mengajarkan bahwa menghadiri pesta pernikahan pada hari Sabat diperbolehkan karena kalimat tidak mengurus urusanmu. Dosen katakan menghadiri pesta adalah bukan termasuk urusanmu, tetapi urusan orang lain. Yang Bapak Parhusif imani sampai saat ini bahwa menghadiri pesta pernikahan pada hari Sabat adalah tidak benar. Mohon penjelasannya dari Pak Pendeta. Wah, ini pertanyaan persis seperti dosen saya, tapi bukan pergi ke pesta, tapi pemberkatan yang boleh. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya pribadi juga agak apa ya di sini. Kalau ya kami sering dapat undangan. Di hari Sabat. Kami tugas di Dumoga, di Kaima. Dan yang saya lakukan adalah kami tidak menghadiri. Ataupun kalau mungkin di kampung-kampung waktu tutup Sabat atau kebun kami
pergi untuk menghadiri sesudah tutup Sabat. Mungkin saya lebih setuju dengan ini ya, karena ini adalah urusanmu. Ini apa ceritanya adalah pesta. Pesta ya, ini pesta. Kalau saya baca ini pesta, bukan pemberkatan. Kalau pemberkatan itu cerita lain ya, itu karena pemberkatan itu lain. Tapi ini pesta, kita bisa mungkin di sana ada banyak hal di pesta, ada musik-musik, makan, apa semua. Tetapi ini semua kita bisa bertanya, apakah ini urusanmu atau tidak? Ini urusanmu atau tidak? Jadi saya pendapat dengan Pak Maximilian ini. Mungkin kita bisa berargumen, pendeta atau PSPM atau ketua, saya ke sana untuk menginjil. Saya ke sana untuk menjalin hubungan dengan yang teman yang menikah. Ya, mungkin saudara boleh bertanya boleh kasih argumen seperti itu. Tetapi kalau saya memilih untuk tidak pergi. Karena kembali lagi ke motif, apakah ini mengurus urusanmu atau tidak? Atau apakah ini untuk kemanusiaan, Dan tapi biasanya kalau di pesta itu suasana itu agak sangat berbeda. Ada musik-musik, ada menyanyi di sana, ada makan-makan di sana. Dan itu fokusnya lebih ke hura-hura. Mungkin saya setuju dengan Pak Maximilian ini, bahwa pesta hari Sabat itu adalah urusan. Oke, terima kasih. Baik, berarti kembali ke iman kita ya Pak Pendeta ya. Kembali ke iman kita ya. Jadi saya teringat kepada salah satu dosen di UNAI, dosen ekonomi sudah pensiun. Dia punya kakak ya, punya anak bukan Advent, HKBP, menikah pada hari Sabat. Dia tidak datang sama sekali, walaupun mereka akhirnya bermusuhan. Adik kakak ini ya, karena dosen ini tetap nggak mau, walaupun ke gereja, di gereja saja dia tetap nggak mau. Dia hanya datang setelah tutup Sabat, seperti Pak Pendeta lakukan ya. Jadi kembali lagi ya, seperti yang dikatakan Pak Pendeta ya, alangkah bijaknya ya kita datanglah setelah tutup Sabat ya, selesai urusan kita dengan Tuhan, baru kepada sesama manusia. Walaupun kita mau bungkus dengan alasan apapun, tidak bisa ya, kecuali ya itu kemanusiaan orang sakit. Ini kan orang nikah ya, kalau orang sakit silakan. Baik, terima kasih. Silakan, kita masih punya ada waktu beberapa menit lagi. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, Bapak Edi Mangin, silakan. Boleh di unmute? Oke, silakan. Suaranya Pak tidak terdengar, Pak Edi. Halo, tes. Apa bisa? Oke, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Oke, perkenalkan nama saya Edi. Saya pendeta jemaat di Jambi. Oke, baik, terima kasih Pendeta Pandairot atas presentasi yang sangat luar biasa, dan ini jadi masukan yang sangat baik. Yang saya mau tanyakan adalah, memang ini sesuatu yang sangat aplikatif, dan memang banyak di lapangan juga ada yang sulit untuk saya jawab. Tapi saya melihat Yesus di sini pada saat dia ada di sinagog, sepertinya memang dia bikin
bikin gaduh. Jadi memang sebenarnya si Yakub mungkin aman-aman aja dengan prinsip Farisi dan orang-orang Yahudi secara umum. Tapi tiba-tiba Yesus muncul membawa pekabaran yang seharusnya dibuat gitu, yang Tuhan mau untuk dilakukan. Nah, pertanyaan saya adalah, karena memang kesulitan saya adalah kadang-kadang karena pendeta ya, profesi sebagai seorang pendeta, jadi selalu harus memposisikan diri untuk berada di posisi orang Farisi. Halo, sorry. Halo Bapak Edi. Oke. Sorry. Kendala suara. Silakan pertanyaannya. Tidak terdengar Pak Edi atau enggak? Ya inilah karena kendali di luar kita. Boleh di-chat aja ya. Nah, suaranya tidak terdengar, boleh di-chat. Nanti ntar dijawabnya, bolehkah punya istri 2? Bingung kita jadinya. Silakan di-chat Bapak Egi. Tidak terdengar suaranya Bapak Edi. Boleh di-chat. Mohon maaf Bapak Ibu, kita menunggu. Silakan bagi yang mau bertanya karena mungkin sinyal yang sebelum itu bisa bertanya kan? Sebelum Pak Edi. Oh, silakan yang sinyalnya kuat. Iya. Begini, dengan Ibu siapa? Ibu Titi Kumaat dari Jemaat Marta Dinata. Oke, silakan Ibu Titi. Jadi, halo. Ya, halo Ibu. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Nah, yang saya mau tanya, misal kita ini orang Advent paling didengungkan selalu tentang hari Sabat ya. Bagaimana orang yang di asrama itu, yang dia harus siapkan barangkali beratus-ratus orang punya makanan, yang di bagian dining, apakah itu memang sudah maksudnya pantas? Karena seperti bilang tadi kan kembali ke motif, apa memang tidak dibayar? Atau padahal ini sudah di dalam kampus, misalkan online atau unclub, ya kan? Sudah di dalam kampus. Karena Advent itu paling selalu tentang hari Sabat, tidak boleh bekerja. Padahal mereka itu tetap bekerja di hari Sabat. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Titi. Ya, saya sudah dapat poinnya. Pak Pendeta Brian, pertanyaan dari Ibu Titi. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di dining? Ya, contohnya di Pemantan Siantar, di UNA, di Unclub, ya, hari Sabat. Tapi dibilang motifnya. Nah, ya. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Silakan. Nah, kalau ini sama ya dengan tadi mengenai perawat-perawat yang di rumah sakit Advent, itu ada kutipannya dari White bahwa itu ya boleh. Tapi mungkin yang saya ingin tambahkan adalah yang saya itu kalau dari White itu ada kutipannya. Tapi mungkin yang saya ingin tambahkan adalah untuk semua mereka yang bekerja di hari Sabat, baik di rumah sakit, di asrama-asrama, dining ataupun rumah sakit, marilah kita coba
kita coba introspeksi diri. Kita coba lihat kedalaman hati. Ya betul, di saat itu mungkin ada yang dibayar ya, mungkin ada yang termasuk dalam charity. Yang saya tahu di rumah sakit Advent Al-Nado, ini saya punya anggota jemaat kerja di sana, katanya itu untuk yang pada saat itu tidak dibayar katanya yang saya dapat. Tetapi kalaupun kerja hari Sabat, mari kita tetap terfokus pada Tuhan. Mari kita tetap terfokus untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun mungkin merawat pasien ataupun mungkin sementara memasak, fokus dan pikiran kita, wah saya sementara melakukan ini, memberi makan orang lain. Dan coba kita lihat ini motif kita. Apakah kita gunakan itu sebagai satu alasan untuk tidak terhubung dengan Tuhan? Nah, itu kita bisa. Oh ya, saudara, ada satu yang menarik. Ada security ataupun penjaga di salah satu institusi Advent di Indonesia Timur. Saya tidak ingin katakan di mana. Dia jadi security di situ, dan selama hari Sabat selalu ada saja alasan dan tidak pernah beribadah di hari Sabat. Selama dia bertugas sampai dia pensiun, tidak pernah dia beribadah sekalipun di hari Sabat. Selalu dia jaga di pos. Nah, mungkin kembali ke yang tadi. Kebetulan tadi ini ibu Titik Komati ini adalah orang tua istri saya, atau jadi orang tua mantu saya di Balikpapan. Jadi kalau bicara mengenai orang-orang yang bekerja di institusi Advent, itu sudah ada garisan sudah ada statement dari New White bahwa boleh. Tapi saya ingin tambahkan, mari kita lihat ini, kita kembali uji diri sendiri. Kita lihat motif kita, bahwa saya betul-betul melayani ini, saya bekerja hari Sabat ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mau cari gaji, bukan untuk cari apa, tetapi untuk menolong orang lain, untuk mengangkat kemanusiaan, dan untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk menyembuhkan ataupun menolong orang lain. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pendeta, semoga jawaban dari Pendeta Brian dapat memuaskan ya pertanyaan dari Ibu. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, tepat pukul 20.30 ya, saya akan tutup untuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah memberikan dan tiba saatnya Pendeta Brian untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Pendeta. Jadi mungkin untuk statement terakhir saya adalah jika engkau makan atau jika engkau minum, atau lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Ketika kita bicara mengenai hari Sabat, ada banyak hal yang kita bisa adu argumen, yang bisa kita katakan, oh ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Tetapi lihat ke dalam hati kita. Apakah saya sementara mengangkat kemanusiaan di sana? Apakah saya sementara mengagungkan Allah sebagai pencipta, sebagai pelepas? Atau apakah saya sementara menggunakan waktu-waktu suci untuk kepentingan pribadi? Dan
Nah, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Unmute kayaknya ada, tidak kedengaran. Oh, Kayaknya tidak oke, kedengaran. maaf. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Brian atas closing statement. Jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Luar biasa pemaparan seminar Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta, ya, dan keluarga semua dilindungi. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada malam hari ini, ya. Saya melihat lumayan banyak, ya, nantikan oleh umat-umat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada panitia, ya, yang sudah bekerja luar biasa. Ada Pak Pendeta Sitohang, boleh tutup dengan doa? Oi, Pak Pahan untuk doa tutup. Saya yang mimpin doa? Ya, boleh Pak Pendeta. Take sound. Ya, kita berdoa. Ya, suara jelas. Bapa kami yang bersama dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan. Boleh kiranya mendengar pemaparan dari Pak Brian Pandero. Engkau yang kembalikan berkat lipat maripat baginya, agar pada hari-hari kemudian masih ada kesempatan bagi kami dan bagi masyarakat luas untuk mendengarkan pemaparan dari hasil pembelajaran. Sungguh firman-Mu adalah yang kami butuhkan pada zaman akhir ini. Karena hanya itulah satu-satunya pedoman bagi kami untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan, sekaligus juga memberikan pelayanan bagi masyarakat luas di sekitar kami. Khususnya mengenai kebenaran Sabat ini, agar kiranya kami pahami bahwa ada yang baik dan selalu benar untuk berbuat baik, memuliakan Tuhan pada hari Sabat. Berkati kami sekaliannya, sampai kami bertemu pada kesempatan mendatang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.